Ratusan warga desa Pamaluan di Kabupaten Penajam Pasar Utara kini resah. Masalahnya, mereka terancam digusur paksa demi pembangunan ibu kota Nusantara. Keresahan warga itu muncul setelah mereka mendapatkan surat teguran dari otorita IKN. Dalam surat tersebut, warga diminta segera membongkar rumah yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN. Istilahnya, kami ini kan memang warga sini, senang dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN. Kami tidak pernah menolak, kami mendukung sepenuhnya. Tapi tolong, tempatkan kami pada tempatnya gitu. Jangan digusur, jangan. Kemarin tuh surat yang undangan itu yang bikin resah sebenarnya. Walaupun sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan. Itu kan bunyinya sangat menyinggung lah ya? Menyinggung. Saya pun sempat, saya bilang saya tidak terima bunyinya surat ini. Kan surat teguran pertama. Seolah-olah sebelumnya kan ada penyampaian bahwa tidak boleh begini, memang tidak boleh membangun di kawasan inti. Tapi kan kami tidak membangun di kawasan inti. Dan kawasan itu belum ada ganti rugi sebelumnya. Yang menyedihkan, lahan yang ditempati warga adat hanya dianggap ilegal. Karena itu, otorita IKN memberikan batas waktu selama 7 hari agar warga segera membongkar rumah yang tak sesuai dengan tata ruang IKN. Padahal, tanah dan bangunan warga desa Pamaluan sudah ditempati selama puluhan tahun. Isi surat teguran dari otorita IKN tersebut dinilai seperti penguasa era kolonial Belanda saat akan merebut tanah rakyat. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah menyebut, cara otorita IKN menguasai tanah rakyat menggunakan cara penjajah Belanda dalam merebut tanah rakyat, yakni lewat konsep domain verklaring. Lewat cara ini, warga yang tidak memiliki sertifikat tanah, tidak memiliki basis alas hak, dianggap tidak memiliki akses terhadap tanah. Siapapun warga yang secara turun-temurun melakukan aktivitas di dalam lokasi itu, maka mesti dihargai. Ya, kalau kemudian warga tidak memiliki sertifikat, warga tidak memiliki basis alas hak dan lain sebagainya, dianggap tidak memiliki akses terhadap tanah itu. Itu kan konsep zaman penjajahan yang kerap kali kita sebut sebagai domain verklaring itu kan. Menurut Herdiansyah Hamzah, surat teguran dari otorita IKN itu juga dikirimkan kepada warga di beberapa desa lain, seperti Sukaraja, Bumi Harapan, dan lain sebagainya. Walau suratnya telah ditarik oleh otorita IKN, Herdiansyah Hamzah yakin, penggusuran paksa warga akan tetap dilaksanakan. Maret 2024 sebenarnya juga tidak menyasar warga Pemaluan saja. Kalau informasi dan keterangan yang dihimpun oleh kawan-kawan yang ada di lapangan, itu juga menyasar daerah yang lain, Sukaraja, Bumi Harapan, dan lain sebagainya. Yang jelas pertama begini, surat yang tertanggal 4 Maret itu yang belakangan dibantah oleh pihak otorita, kemudian disebut suratnya ditarik dan lain sebagainya, kami merasa bahwa surat itu sebenarnya hanya menunda-nunda saja proses eksekusi terhadap upaya paksa pembongkaran rumah-rumah warga itu. Substansi pokoknya adalah bagaimanapun upaya untuk meminta warga angkat kaki dari tanahnya sendiri, pembongkaran terhadap rumah-rumah warga itu pasti akan dilakukan. Itu hanya soal waktu saja ya. Saya pikir adalah catatan pertamanya hanya sekedar menunda proses permintaan untuk pembongkaran paksa, pengusiran warga dari tanahnya sendiri. Itu catatan pertama. Terbitnya Perpres 64 2022 yang dijadikan sebagai dasar pengusiran warga itu, kan logika yang coba dibangun oleh otorita itu bahwa warga, pemukiman-pemukiman warga, rumah-rumah warga, tanah-tanah warga, lahan warga itu dianggap tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kawasan strategis IKN itu di dalam Perpres 64 2022. Kan itu yang dijadikan sebagai dasar. Pertanyaannya begini, kalau itu yang dijadikan sebagai dasar, bukankah warga juga sudah lebih dulu, sudah lebih lama berada di situ? Kan lucu kalau kemudian itu yang dijadikan sebagai dasar. Apalagi terbitnya Perpres 64 2022, kawasan strategis IKN itu, rencana tata ruang wilayah kawasan strategis IKN itu tidak memiliki basis pelibatan warga yang memadai, tidak ada proses partisipasi secara layak dan memadai di sana. Jadi kami berkesimpulan, di koalisi kami berdiskusi dan berkesimpulan, Perpres 64 2022 yang dijadikan sebagai dasar itu menurut kami cacat secara prosedural, juga cacat dalam arti secara material ya, karena
kita mesti melihat dan menghargai keberadaan warga yang sudah ada lebih dulu di sana. Apa yang dilakukan oleh otorita dengan mengirimkan surat kepada ratusan warga untuk membongkar tanahnya, membongkar rumah-rumahnya, itu adalah semacam bentuk apa ya, menebar teror dan ketakutan, adalah bentuk intimidasi, adalah bentuk atau upaya perampasan tanah yang mengingatkan kita dengan apa yang dulu sering dilakukan pada masa Orde Baru Soeharto yang otoritarian gitu ya. Kalau kita baca dulu ya, seperti mengembalikan memori kolektif kita terhadap Soeharto yang gemar menggusur tanah rakyat atas nama pembangunan. Kan juga sama ini. Menggusur tanah-tanah warga, meminta pembongkaran rumah-rumah warga atas nama pembangunan IKN. Ya kurang lebih sama lah seperti itu. Meskipun ya bagi kami itu juga sangat lucu. Kalau warga diminta angkat kaki dari tanahnya sendiri, tapi sebaliknya pada saat yang bersamaan, justru pemerintah itu permisif terhadap asing gitu ya. Permisif terhadap modal asing, permisif terhadap investasi, kan lucu. Bagaimana mungkin warga negaranya dipaksa atau diusir paksa, sementara negara justru membuka ruang selebar-lebarnya, bahkan dengan perlakuan yang sangat istimewa. Kalau kawan-kawan baca kemarin soal lahan sampai 180 tahun dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh otorita menggambarkan bagaimana kemudian situasi hari-hari belakangan ini di mana negara melalui pemerintah itu memang sangat kencang memaksakan atau mempercepat proses-proses pembangunan, terutama apa yang kita sebut sebagai proyek-proyek strategis nasional. Dan apa yang terjadi di Pemaluan, yang berikutnya juga akan terjadi di Bumi Raja, Bumi Harapan, dan lain sebagainya, itu sama persis dengan apa yang terjadi di Rempang gitu ya. Apa yang terjadi di Pocoleok di Nusa Tenggara Timur, apa yang terjadi di Air Bangis di Sumatera Barat, itu sama persis. Keresahan warga sekitar IKN rupanya membuat marah tokoh adat Dayak, yakni Panglima Pajaji. Bahkan, Panglima Pajaji menyebut Jokowi telah membohongi warga sekitar IKN. Karena itu, Panglima Pajaji menolak pembangunan IKN. Alasannya, pembangunan IKN bukan untuk kepentingan masyarakat lokal tapi hanya untuk kepentingan keluarga penguasa. Bapak Insinyur Presiden Haji Joko Widodo, Bapak sudah membohongi kami lagi. Apa buktinya? Buktinya masyarakat kami resah di Kalimantan ini. Tambah masuk lagi proyek IKN, pembangunan IKN di Kalimantan. Saya sampai dunia kiamat pun tidak pernah menyetujui proyek IKN itu, pemindahan IKN di Kalimantan. Dan saya akan mengutuk itu tempat IKN. Saya akan kutuk. Ingat, saya tidak pernah menyetujui barang itu. Dan saya sampai dunia kiamat pun, saya tidak pernah menyetujui pemindahan IKN di Kalimantan. Karena itu nantinya tempat-tempat tangan-tangan penguasa garis keturunannya, bukan untuk masyarakat.